bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Gak punya fulus, punya perhiasan, sedekahin. Assalamualaikum Ustadz, Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan jawaban Ustadz tadi, kami kan sebagai hamba Allah tentu meyakini sifat Allah rububiyah mengenai rezeki dan juga mengenai pasangan hidup. Dan kebetulan takdir Allah menempatkan kita mendapat rezeki di Jerman dan juga mendapatkan pasangan hidup orang Jerman misalnya. Dan dulu mungkin kita tidak pernah belajar atau memang alfa memahami hal-hal seperti yang tadi Ustadz bilang, misalnya kita harus pindah dari negeri kafir ini, tapi bagaimana dengan takdir Allah yang menempatkan kita di sini di Jerman dan menghadapi semua seperti tadi ya teman-teman yang berpindah agama atau keadaan suami yang belum bisa memahami penuh secara Islam. Apakah kita menentang takdir Allah ini, ataukah memang ini merupakan suatu hukuman bagi Allah terhadap kita ditempatkan di negara kafir, bersuamikan orang Jerman yang tidak bisa memahami agama misalnya Ustadz. Kemudian apakah itu hukuman bagi kita, ataukah kita harus menghadapi takdir Allah ini yang merupakan sudah ditulis di Laful Mauzud? Bagaimana kita mau keluar dari negara kafir ini kalau memang suami kita atau takdir kita, rezeki kita memang kuliah kita memang di Jerman ini Ustadz. Bagaimana kita menghadapi itu, bagaimana kita bisa beristiqomah juga menjalankan Islam secara kafah dan menjadi khalifah bagi Islam di negeri ini. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Ya, ada banyak pertanyaan sebenarnya dari apa yang dikemukakan oleh ibu tadi. Yang pertama berkaitan dengan tinggal di negeri kafir. Para ulama menyebutkan ada rukhsah, mungkin hukum asalnya tetap harus keluar dari negeri kafir, tapi tatkala di sana bisa menegakkan agama Allah Azza wa Jal dan ada manfaat secara agama yang dia dapat berikan, bukan hanya untuk urusan perut dan yang di bawah perutnya, tapi keberadaan dia memang memberikan manfaat, menunjukkan keindahan Islam, dan dia juga di tempat itu bisa dengan mudah menegakkan agama Allah dan dia selamat dari fitnah yang ada. Maka di sini sebagian ulama membolehkan dia untuk tetap berada di tempat itu. Tapi kalau enggak, maka di sini disyariatkan hijrah. Artinya ke tempat itu karena ada hajat yang mendesak. Tapi kalau tidak ada, manusia itu dalam kehidupan ini disuruh milih. Engkau mau mengamalkan atau tidak? Mau tinggal di situ atau tidak? Berbeda dengan orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa itu, hukum Allah itu diangkat. Allah tidak akan menghukum dia. Itu pertama masalah tinggal di tempat itu. Yang kedua berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jal. Kita nggak tahu takdir Allah Azza wa Jal sampai itu terjadi. Kemudian ketika itu terjadi, kita perlu melihat. Kalau ternyata itu dosa, maka kita nggak boleh mengatakan, ya sudah, kayaknya takdirnya ana berbuat dosa. Enggak. Karena orang yang melakukan dosa, dia akan dihukum, ada ancaman buat dia. Allah sudah menetapkan. Dan Allah memberikan kepada manusia pilihan. Dia bisa memilih, walaupun semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, tapi kita nggak tahu dengan tulisan tersebut. Maka kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan kalau bicara cari rizki. Kita lihat orang-orang mencari rizki. Memang tadi ada yang rizkinya di Jerman. Tapi ada orang yang memang rizkinya di Indonesia. Apakah ketika orang itu pindah dari Jerman ke Indonesia, rizki dia habis? Belum tentu. Bisa jadi pindah rizkinya ke sana. Seperti seorang anak umpamanya yang kerja di Jerman, lalu orang tua yang mengatakan, nak, engkau pulang. Nak. Secara hukum agama, dia harus pulang. Ini kita bicara hukum agama. Mungkin sang anak akan berpikir, anak kerja apa di Indonesia? Yang ngasih rizki kepadamu di Jerman, itu yang akan ngasih rizki kepadamu di Indonesia. Apalagi engkau datang berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang perlu diperhatikan.
Jadi ada pilihan buat manusia. Ketika menikah, Allah kasih pilihan. Kita nggak sembarangan, disuruh milih sama Nabi alaihi salatu wassalam. Ada fulan, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ketika seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau Nabi memberikan nasihat, ada dua lelaki yang meminang dia. Satu namanya Abu Jaham, yang satu Muawiyah. Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, kalau Muawiyah orangnya seperti ini, dia itu sa'luk lama lalahu, miskin, gak punya uang dia itu. Sebutkan Nabi SAW. Kalau Abu Jaham ini orangnya tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Kiasan dia suka safar atau kiasan dia suka memukul. Maka nikahilah Usama. Artinya manusia ada pilihan dalam hal ini. Tapi ketika sudah terjadi, ya udah mau gimana lagi. Namun, umpamanya tadi dikatakan, ketika kita mendapati pasangan hidup yang gak sholat umpamanya. Pasangan hidup yang mungkin dia melakukan tindakan-tindakan kekufuran dan kesyirikan. Apakah di dalam Islam kita bertahan atau kita boleh pisah? Ternyata masih ada pilihan. Engkau boleh gugat cerai, meninggalkan pasangan hidupmu. Maka disyariatkan perceraian karena ada kondisi-kondisi yang memang lebih baik bercerai daripada berkumpul. Orang itu ingin baiti jannati, tapi ketika rumahnya menjadi neraka, apakah dia akan mengatakan ini takdir Allah? Iya. Tapi engkau punya pilihan sekarang. Allah kasih pilihan. Engkau bertahan atau engkau bercerai. Jadi dalam semua hal itu, semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Disuruh mamanya sholat. Nggak ada orang, anak nggak sholat, anak kayaknya takdir Allah, anak nggak sholat. Nggak ada. Engkau diperintahkan untuk sholat. Ketika engkau tidak melaksanakan kewajibanmu, maka engkau berdosa. Maka bagi kondisi saudari-saudara kita atau saudara-saudara kita yang kemudian dia menikah, mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai. Yang pertama harus dia lakukan, dia istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi pasangan hidup itu memang hukuman Allah buat dia. Kenapa? Karena dia nggak nurut dengan aturan. Dikasih tahu nikahilah yang agamanya baik, dia tidak memikirkan yang agamanya baik. Itu jadi hukuman buat dia. Ya sudah, rasakan hukuman tersebut. Tapi engkau dengan bertobat memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Terus gimana? Apakah harus bercerai? Tunggu dulu. Ada proses yang bisa dilakukan memperbaiki. Karena ada pasangan hidup yang memang, ya mungkin anak yang salah selama ini memilih pasangan hidup ya. Tapi anak akan mempertahankan rumah tangga anak akan berusaha untuk memperbaiki suami anak. Ketika dilihat suaminya nggak bisa baik, apakah mau bertahan dengan suami seperti itu? Itu pilihan. Kecuali nggak bisa, Ustaz. Nggak ada perceraian di sini. Lain lagi. Dan kemudian jamaah, ada yang sebaliknya. Subhanallah. Ini di Swiss. Cerita di Swiss. Ada seorang muslim nikah sama Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Mu'alaf nih. Wah, subhanallah, dalam proses pernikahannya itu, si suaminya ini Islamnya biasa-biasa aja. Sang istri dia masuk Islam karena keyakinan. Dia pelajarin Islam. Sampai akhirnya dia gugat cerai suaminya. Kadang lihat suaminya yang muslim ini gak taat ternyata. Dia menjadi seorang ustadzah, dia menjadi seorang da'i, dia jadi faham agama. Akhirnya dia gugat cerai, dia gak mau bertahan dengan suami yang sholatnya bolong-bolong. Ternyata bisa terjadi sebaliknya seperti itu. Maka kondisinya, nasihat anak, kita laksanakan perintah Allah. Maka di sini nanti harus tahu kondisi anak kalau seperti ini apa perintah Allah. Jauhi larangannya. Ketika terkena musibah, bersabar. Kita katakan ya qadarullah wa masya'fa. Udah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada hal-hal yang tidak mungkin diperbaiki, ya mau gimana lagi. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, engkau harus memperbaiki hal tersebut. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, mamanya ada sesuatu yang hilang, rumah terbakar, ya udah mau diapain? Tapi kalau pasangan hidup yang nggak benar, mau diapain? Yang kau punya perintah Allah Azza wa Jalla harus diperbaiki. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika nggak bisa diperbaiki, engkau masih punya hak lagi untuk gugat cerai umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab ya.